dengan cara 4M. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang kedua, menggunakan masker jika keluar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Marilah sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 7, kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak menjelaskan cara-cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas dengan benar. Anak-anak dapat membuat karya berisi cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas dengan baik. Anak-anak dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks pidato dengan benar. Anak-anak dapat mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial budaya di ASEAN. Anak-anak, pernahkah kalian melihat suatu benda yang ada di sekitarmu dalam keadaan kotor atau penuh dengan debu? Bagaimana perasaanmu saat melihat hal tersebut? Tentu benda yang kotor sama sekali kurang indah dipandang mata, dan sehingga membuat kita ingin segera menjauh dari benda tersebut. Kebersihan itu sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama kalian sebagai generasi penerus bangsa. Sesuai dengan sebuah kutipan yang berbunyi mensana in corpore sano, yang berarti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Agar kalian dapat menjadi generasi yang kuat, maka seharusnya kalian dapat menjaga kebersihan diri, terutama kebersihan alat reproduksi kita. Adapun cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi, yang pertama, biasakan mengenakan pakaian dalam dari bahan katun sehingga dapat mudah menyerap keringat. Yang kedua, bilaslah setiap kali habis buang air kecil, gunakan air bersih. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Yang ketiga, khusus bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakanlah pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali dalam 1 hari. Berdasarkan uraian tersebut, pentinglah kiranya kita sebagai generasi muda untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Dengan kita rajin menjaga kebersihan diri dan kesehatan alat reproduksi, membuat kalian bertambah percaya diri saat berada di antara orang banyak, terutama pada saat berbicara atau berpidato di depan orang banyak. Pada pembelajaran pertama terdahulu, Ibu telah membahas bagian-bagian unsur yang ada dalam pidato, yang terdiri atas salam pembuka, pendahuluan, inti, keterangan lengkap tentang topik yang disampaikan, penutup, dan salam penutup. Agar lebih memahami, silakan simak teks pidato yang dibuat oleh temanmu Sudi.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan. Lalu, saya akan belajar dari kisah teman-teman. Menurut saya, persatuan itu sangat penting. Karena dengan bersatu, tugas-tugas yang harus kita kerjakan akan menjadi lebih mudah. Dengan adanya persatuan pula, kita dapat belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Saya telah mengalami dan merasakan sendiri betapa bergunanya persatuan. Sekolah saya adalah sekolah yang murid maupun gurunya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Beberapa teman saya adalah anak dari Indonesia Timur. Bahkan kepala sekolah saya, Pak Weli, juga berasal dari sana. Kami tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan lainnya. Kami selalu mendukung satu sama lain. Walaupun berasal dari Indonesia Timur, Pak Weli tidak hanya mementingkan murid-muridnya yang berasal dari Timur. Pak Weli tidak ragu untuk juga mempercayai kemampuan murid-muridnya yang berasal dari tanah Jawa untuk maju. Saya juga belajar banyak dari budaya teman-teman saya yang sangat beragam. Bagi sekolah di pelosok kabupaten, bukan hal yang mudah untuk mengirim saya ke sini, karena sekolah kami tidak memiliki cukup biaya. Kepala sekolah kami memiliki cara yang cerdik untuk mengumpulkan dana. Ia meminta bantuan kepada saya dan teman-teman untuk melelang pisang di halaman sekolah. Para pembelinya merupakan pejabat-pejabat di daerah, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, bahkan Ketua RW dan Ketua RT hadir mendukung. Meskipun hanya saya yang datang ke sini, namun di belakang saya semua ikut berpartisipasi. Itulah mengapa saya sudah merasakan bahwa persatuan sangat penting dan berguna. Itulah pengalaman saya tentang persatuan. Bagaimana cerita teman-teman? Saya juga ingin mendengar dan belajar dari cerita kalian. Terima kasih. Nah, setelah menyimak teks pidato tersebut, sekarang kalian perhatikan tabel berikut ini. Dan cek kelengkapan pidato tersebut dengan memberi tanda checklist. Dalam pidato tersebut, Sudi menceritakan pengalamannya tentang manfaat persatuan. Semangat persatuan juga harus kita jaga dalam bekerja sama dengan negara-negara lain, misalnya di Asia Tenggara. Ayo pelajarilah peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya berikut ini. Kerjasama dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN ditandai dengan pembentukan komunitas sosial budaya negara-negara ASEAN atau ASEAN Social Community atau ASCC. Komunitas ini memiliki 4 bagian utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. Yang kedua, membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi hal-hal kemiskinan, keadilan, dan pengembangan karakter dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan perlindungan lingkungan. Dan yang keempat, memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial keamanan. Keempat, memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN antara lain sebagai berikut.
Yang kedua, festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN. Yang ketiga, kerjasama promosi pariwisata. Yang empat, kerjasama budaya serumpun Melayu. Yang kelima, pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui media, televisi, dan radio. Dan kerjasama yang terakhir, penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah adapun cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi, yaitu biasakan mengenakan pakaian dalam dari bahan katun. 2. Bilaslah setiap kali habis buang air kecil, gunakan air bersih. Yang ketiga, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap pembalut yang kamu rasa lembab. Gantilah minimal 4 kali dalam sehari. Unsur-unsur yang ada dalam sebuah pidato, yang pertama salam pembuka, yang kedua pendahuluan, 3 inti, 4 keterangan lengkap tentang topik yang disampaikan, kelima penutup, dan yang terakhir salam penutup. Kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN antara lain pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN, festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN, kerjasama promosi pariwisata, kerjasama budaya serumpun Melayu, pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN, penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Sebagai bahan tindak lanjut, silakan anak-anak kerjakan yang ada pada buku tema 7 halaman 86 dan 89. Jika kalian sudah mengerjakan, nanti akan Ibu koreksi. Demikianlah pembelajaran